Para kandidat boleh saja menjanjikan visi misi program. Namun apakah program itu realistis? Dan bagaimana keberhasilan politik pencitraan kandidat? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio akan membahas program dan praktisi branding Silih Agung Wasesa akan mengulas keberhasilan politik branding. Semua kita sudah maju sebetulnya, cuman tidak tertata dan tidak beraturan. Nah gitu, Jakarta maju terus tapi gimana? Karena Jakarta ini sudah maju, tetapi dia tidak beraturan. Voke punya tagline maju terus gitu ya, Jakarta maju terus. Itu kan sebetulnya mungkin secara intrinsik Voke bilang bahwa udahlah sekarang kita nggak usah ngelihat Jakarta macet apa banjir apa enggak, yang penting ayo kita bareng-bareng kita jalan ke depan. Lalu tagline kan sasarannya, nah sasarannya berbeda kan, dia kan hanya untuk menata kumuh dan sebagainya. Sementara yang urgent di Jakarta itu kan adalah kemacetan, kemudian apalagi keamanan gitu ya, kumuh ya. Nah, dia mau bereskan, terus kan dia harus bangun wilayah itu. Ya, Hendardi Rizal saya pikir ini pasangan yang paling rendah hati gitu ya. Paling jarang tampil gitu kan, walaupun saya tahu dia mencoba menggunakan beberapa atribut yang ada, tapi kelemahannya di Hendardi adalah dia tidak punya grassroots yang kuat, tapi di kalangan menengah juga mereka nggak punya pendukung nih. Sehingga kegiatannya yang sekarang, yang saya lihatnya cuma kegiatan parsial nih. Jokowi kekuatannya adalah mendengar dan bicara. Itu, dan dia tunjukkan berhasil di kota kecil Solo. Di Jakarta mungkin bisa, mungkin tidak. Pola-pola yang dilakukan selama ini, dia langsung turun ke bawah, bagaimana dia menggalang secara individu, gimana dia ngobrol dengan yang lain, itu semuanya pola-pola bahwa kelihatan dia orang yang kerja nih, bukan orang yang ada di belakang meja. Dan itu saya ngelihat sangat positif untuk pencitraan dia, terutama ke masyarakat kelas bawah. Ya, itu menarik karena memang sekarang moda transportasi Jakarta itu tidak karu-karuan. Harusnya kan dari yang agak jauh, utara, selatan, timur, barat, barat, selatan, dan sebagainya itu angkutannya harus besar. Kereta api kah, bus yang besar. Nah, di sela-sela itu ada feeder-feeder yang mengecil. Kalau sekarang kan campur, kan angkot bisa sampai Harmoni, apalagi Metro Mini sampai situ, bis besar sampai situ. Ya itu nggak benar. Nah, jadi kalau dia mau bereskan, itu betul. Keunggulan Hidayat Nur Wahid itu sebetulnya adalah pada karena dia kan partainya adalah partai yang penuh dengan partai kader gitu ya, yang kadernya punya keunggulan. Jadi saya pikir dengan batik yang dipakai tidak banyak berpengaruh. Dan saya juga nggak ngelihat bahwa batik yang dipakai oleh Hidayat Nur Wahid mencerminkan sesuatu kecuali lambang Monasnya saja gitu. Iya, kalau Faisal itu kan akademisi, ya kan intelektual, dia pasti juga sudah mempunyai program-program. Saya lama juga bergaul dengan Faisal beberapa yang waktu dia dulu kan dia pernah mencalonkan gubernur juga terus gagal. Itu memang ada beberapa programnya. Cuma masalahnya dia belum pernah melakukan. Faisal BIM ini sebetulnya menarik buat kalangan menengah terutama, karena kita yang benci sama partai ini, yang nggak suka dengan partai-partai itu, ngerasa bahwa oke, kalau dia menang minimal di putaran kedua aja deh, minimal 2 putaran aja, itu sebuah tamparan besar buat partai. Saya agak ragu kalau 3 tahun bisa. Karena merubah 3 tahun itu udah harus dengan tangan besi. Gitu ya. Alex Nurdin cukup tegas, tetapi saya tidak melihat dia bisa dalam 3 tahun. Karena kompleksitas, apalagi kan dia lama tidak di Jakarta. Dia harus memahami bagaimana orang-orang bekerja di Merdeka Selatan situ.
bagaimana aparatnya di wali kota itu rumit sekali mereka. Dan saya yakin tidak sama dengan di Sumatera Selatan. Ya, saya pikir kalau kita bicara awareness, Alek Nono paling kuat untuk awareness-nya. Walaupun acaranya lewat cara iklan, radio, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, sebagus apapun politik pencitraan kandidat dan siapapun pemenang pemilu ini, warga kota metropolitan akan menagih janji-janji dan menilai kinerja pemenang pemilu.